Masih di tema 2 Timotius 2, bagaimana Rasul Paulus mengidentifikasi orang Kristen dalam panggilan untuk ikut menderita. Kita udah sering dengar ada 3 profesi yang ditampilkan, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2, hari ini cuman sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 di bawah judul panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Surat ini dituliskan Rasul Paulus untuk anaknya Timotius. Ada 3 profesi yang ditampilkan di sini yang ditulis Rasul Paulus, yaitu profesi sebagai seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Kalau kita lihat judulnya, ini sepertinya dalam tanda kutip, ketika kita bisa menghidupi ketiga model gaya hidup ini, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam mengalami penderitaan. Haleluya. Mengapa saya katakan begitu? Kalau kita bicara tentang seorang prajurit, maka dia akan punya ketahanan dalam penderitaan. Dia masuk dalam medan pertempuran dan dia hanya mencari perkenanan komandan. Atau kita bicara tentang sang olahragawan, dia mendisiplinkan dirinya dalam segala latihan-latihan untuk menghadapi perlombaan dengan tetap mengikuti aturan-aturan supaya tidak terdiskualifikasi atau tereliminasi hingga garis akhir. Dan sang petani mulai dari proses apa mulainya? Penggemburan tanah, ya. Di sini ada beberapa yang punya pekerjaan itu, ya. Kemudian menabur benih, kemudian mencangkul, menggemburkan tanah, menyiram sampai dengan menuai. Itu proses yang tidak dalam sekejap. Berarti ada kesabaran yang dibangun di situ, sabar, kemudian ada terus menjaga tuaiannya supaya tidak sampai dicuri oleh tikus atau hama atau yang lainnya. Dan berbagai ancaman hingga akhirnya dia bisa menikmati hasil jerih payahnya. Amin. Jadi kalau kita lihat 2 Timotius 2 ini, ya, 3 tokoh role model ini, kita lompat di 2 Timotius 4. Ternyata wow, Paulus itu seperti menjawab semua hal yang tadi itu. Mari kita lihat. Aku telah mengakhiri 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bicara tentang seorang prajurit yang sudah menyelesaikan misinya atau perjuangannya. Coba lihat dulu ayat 6-nya. Ayat 6-nya dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Seorang prajurit tidak ada pilihan untuk menyelesaikan tugas atau misinya. Tidak ada pilihan untuk bisa menyelesaikan atau tidak. Hanya satu, harus selesai menyelesaikan misinya. Kemudian dikatakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Dikatakan berbicara seperti seorang atlet yang telah menyelesaikan pertandingan hingga garis akhir. Lalu kalimat berikutnya, dan aku telah memelihara iman seperti seorang petani yang menunggu dengan sabar hingga menuai hasil. Nah, pagi ini
saya ingin kita fokus kepada satu profesi. Memang ketiganya tidak bisa dipisahkan ya, makanya harus menjadi satu kesatuan. Tapi pagi ini saya ingin kita melihat kepada sebuah profesi yang dikatakan dalam Rasul Paulus mengidentifikasinya dengan prajurit. Dan tema sharing saya di pagi ini adalah prajurit Kristus. Coba senggol dulu kanan kirinya. Kamu prajurit Kristus. Lalu yang sebelahnya jawab, kamu juga. Pagi ini saya punya teman ya dari tetangga waktu di Ambon, tapi kita tetap berteman. Ada Ibu Leni, tolong bangkit berdiri. Kenapa? Ada hubungannya. Karena suaminya itu berurusan dengan urusan-urusan yang namanya prajurit. Walaupun levelnya sekarang sudah naik ya. Ibu Leni ini ada teman-temannya juga. Silahkan bangkit berdiri. Selamat datang. Mereka dari Ambon loh. Ya. Terima kasih sudah datang di GBI CKF. Bukan orang asing, kita adalah keluarga. Amin. Keluarga kerajaan Allah. Nah, Ibu Leni ini punya suami dinasnya di kepolisian. Nah, pastinya bicara tentang prajurit, pasti beliau juga mengalami apa yang akan saya bicara ya. Tidak mungkin serta-merta menjadi seperti sekarang. Pasti dimulai dari sesuatu yang awal, yang diproses sampai akhirnya terjadi. Beberapa hari terakhir ini ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa ya, dengan kita punya kepolisian. Saya tidak sedang membahas itu, tapi ada banyak kata-kata di situ, kalimat bahwa telah mencoreng, telah segala macam. Mari kita fokuskan bahwa yang saya akan bicara pagi ini adalah prajurit yang baik atau prajurit Kristus. Amin. Ya, artinya tidak semua akan baik. Setuju ya? Kita ada di tengah dunia ini, ada lalang, ada gandum. Tapi yang sekarang ini kita sedang fokus adalah menjadi tentara kerajaan Allah. Amin. Dan kita adalah prajuritnya Kristus. Nah, kalau kita dengar kata prajurit, sebenarnya bagus, saya lupa ya kalau misalnya bisa ditampilkan, tapi semua pasti punya gambaran tentang prajurit. Apa yang muncul di dalam pikiran kita? Ada yang bisa jawab? Silakan, boleh. Kemarin di Family 100 ditanya apa yang muncul, survei polisi itu apa yang diingat. Nah, apa kira-kira? Ayo, boleh kok jawab. Seragam misalnya, iya kan? Kalau bilang prajurit, pasti yang ada di dalam pikiran kita apa lagi? Pangkat, apa lagi? Disiplin, hierarki, ketaatan, apa lagi? Rambutnya klimis. Jadi kalau digunting rambut kan kita suka bilang, ih rambutnya kayak rambut tentara, betul ya? Nah, tahu nggak? Itu sudah menjadi sebuah identitasnya. Sudah menjadi identitasnya. Dan ketika mereka memakai semua ornamen itu, mereka itu sudah tidak lagi menjadi individu. Mereka sudah tergantikan dengan posisinya sebagai di mana dia berdiri. Amin. Setuju? Jadi kalau dia polisi, maka ketika dia memakai baju polisi, dia adalah seorang polisi. Dia menjunjung semua tata cara, tata tertib, peraturan seorang polisi. Begitu juga dengan tentara di angkatan udara, darat maupun laut. Semua kita, bahkan kalau kita belajar SALT, Sekolah Alami Lawatan Tuhan, itu salah satu kita menyatukan visi di tempat ini. Semua dengan pikiran yang berbeda, tetapi kemudian jadi satu. Nah, ada identitas dari keseragaman itu, dari seragamnya, dari semua cara-caranya ya. Dan itu bukan lagi mewakili individu, tapi mewakili korpsnya. Begitu pula seharusnya dengan kita. Kehidupan kekristenan kita harusnya dapat diidentifikasi. Orang bisa melihat Kristus, ada gaya hidup Kristus seperti apa? Kasihnya, hati yang cepat penuh dengan belas kasihan, pengampunannya, ketaatannya, kehidupan doanya. Kemarin ada TikTok lewat di pas saya lagi buka, itu ada yang bilang gini, hati-hati loh sama orang Kristen, karena mereka dengan doanya. Karena orang Kristen itu memanggil Tuhan itu Bapaknya. Bagaimana dekatnya mereka? Apakah seorang bapak ketika anaknya mengadu dia tidak turun tangan? Jadi jangan main-main, itu orang yang ngomong begitu ya. Nah,
2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, identitas kita identitas yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita adalah prajurit Kristus. Alkitab menggambarkan hidup kita ini sebagai medan pertempuran. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi sebenarnya kita ini memang ditempatkan Tuhan, dunia ini menjadi medan pertempuran kita. Amin. Kita harus ngerti bahwa kita nggak datang ke sini buat apa? Buat enjoy life. Boleh nggak enjoy life? Boleh, tapi itu bukan yang terutama. Kita punya tugas yang utama. Makanya kita bukan bisa hidup seenaknya. Ada aturan mainnya. Dalam bacaan kita tadi 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4, kita fokus ke ayat bacaan itu karena di situ bicara tentang prajurit. Dikatakan apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Kita harus ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Lalu kalimat berikutnya, dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama yang kita lihat dari ayat ini, bahwa seorang prajurit harus tahan menderita. Kalau melihat cara mereka dilatih, baik fisik maupun mental, anak saya pernah ikut ya, walaupun tidak langsung dalam dinas militer, tapi semi militer, karena mereka adalah departemen keuangan yang boleh memegang pistol atau senjata. Nah, dia ngomong begini, waktu dia masuk dalam penggemblengannya, dia bilang gini, "Mama, kalau bisa jangan ada ya dari keluarga kita yang masuk dalam militer." Terus saya tanya, "Kenapa?" "Aduh, nyiksanya itu loh, Ma. Saya yang masih setengah aja udah gak mampu rasanya. Bagaimana dengan yang sampai luka dalam dan sebagainya?" Mereka dilatih untuk punya ketangguhan, dan salah satunya adalah menahan sakit. Mereka punya ketahanan yang luar biasa. Ya, kalau nonton film kungfu itu, bagaimana latihan-latihan untuk bisa masuk dalam medan peperangan dengan latihan-latihan yang luar biasa. Saya pernah nonton, di belakangnya dia sedang duduk di atas kendi yang panas gitu di ini, tapi dia duduk di atasnya, jadi harusnya kan panas. Tapi bagaimana dia memakai kemampuan pikirannya untuk dia membayangkan dia sedang ada di balik air terjun. Jadi dia bisa tetap bertahan dan dia seperti merasa sedang kesegaran, kesejuk. Itu permainan pikiran ya. Itu salah satu bentuk menahan kesakitan. Nah, setiap negara di dunia punya angkatan bersenjata, memiliki pasukan khusus. Beberapa diantaranya bahkan menjalankan operasi di negara lain untuk mendapatkan pengakuan dunia. Saya ambil dikutip dari Business Insider, beberapa pasukan khusus yang terkenal terbaik di dunia adalah Green Berets atau dari Amerika Serikat, National Gendarmerie Intervention Group dari Prancis, ada dari Inggris, juga ada dari Rusia. Nah, saya coba mencari cara-cara ekstrim yang mereka hadapi untuk dilatih menjadi orang-orang yang tahan dalam masalah-masalah atau dikirim untuk ada di medan-medan perang. Nah, dikatakan begini, dikutip dari laman resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan khusus Navy SEAL ini memiliki latihan ekstrim yang disebut Hell Week atau pekan neraka. Latihan ini biasa dilakukan selama 5,5 hari. Dilakukan peserta selama seharian. Mereka hanya boleh tidur kurang dari 4 jam.
Dia harus berlari, berenang, mengayuh sepeda, membawa perahu di kepala, sit up, push up, dan latihan-latihan berat tanpa berhenti sepanjang hari. Ya, bayangkan itu. Kalau di Inggris, latihan ekstrim mereka punya namanya pasukan elit, memakan korban pada 2013 lalu sebanyak 3 prajurit meninggal karena mereka menjalani latihan sejauh 26 km. Jadi sambil berjalan dia sambil melakukan gerakan-gerakan olahraga, gerakan-gerakan untuk fisik, dan itu dilakukan sampai akhirnya ada yang meninggal. Mereka menjalani ujian di medan berat juga dengan suhu sampai 30 derajat Celcius di bawahnya, harus membawa beban 27 kilo saat menempuh. Kalau waktu anak saya itu mereka cuman membawa air mineral itu 1 botol, yang 2 botol tapi isinya 1,5, itu setiap hari. Jadi tidak boleh dilepas dari ransel selama proses, dan itu sekian jam. Tidak boleh lepas kecuali makan. Tapi sebenarnya positifnya badannya jadi nggak bongkok karena kan itu ketarik ke belakang. Jadi latihan-latihan yang ekstrim. Kalau Australia itu bahkan mereka saking ekstrimnya ada rata-rata 15% itu mereka gagal untuk kandidat-kandidatnya. Bagaimana dengan Kopassus Indonesia? Di literatur itu ditulis begini. Komando pasukan khusus, pasukan elit di Indonesia biasa melakukan latihan doper. Dalam latihan tersebut dia menghindari peluru. Jadi ditembakin, bagaimana dia harus menghindari peluru yang ditembaki, baik sambil berdiri, merangkak di lumpur. Selain harus menghindari peluru, dia juga harus berlatih di dalam hutan dan melakukan latihan terjun payung. Bisa dilihat ada berbagai model latihan-latihan yang ekstrim ya, untuk bagaimana melatih ketahanan fisik para prajurit. Karena apa? Karena mereka disiapkan untuk setiap situasi-situasi darurat, untuk mempertahankan negaranya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah prajurit Kristus. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita tinggal di dunia ini membawa bendera surga. Amin ya. Tadi dibilang kita harus teridentifikasi. Seringkali kita jumpai, bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita juga menjadi orang Kristen yang sesuka hati. Hari ini saya mau berdoa, besok saya nggak mood, lusa saya mau jadi orang baik, lusanya lagi saya jadi penjahat, saya mau nyakitin orang, saya nggak mau mengampuni, orang marah saya lebih marah, orang kasar saya lebih kasar. Saya diajak untuk ikut pelayanan. Apaan sih pelayanan? Iya nanti ya kalau saya punya waktu. Dan berbagai macam sikap sifat yang kita tampilkan kadang-kadang menunjukkan bahwa kita tidak sadar kalau kita ini adalah prajurit. Tolong bilang, saya prajurit Kristus. Bilang buat diri sendiri, bila perlu pukul dadanya, saya prajurit Kristus. Jangan main-main Bapak Ibu. Ini waktu-waktu terakhir dari dunia ini, dari generasi ini, generasi akhir zaman. Harus punya mentalitas untuk siap dalam setiap situasi dan kondisi. Bisa tiba-tiba hari ini kematian menjadi dasar, atau kita mati. Siapa yang tahu? Atau ada bencana-bencana, siapa yang tahu? Nah, bagaimana kesiapan kita? Ingat ya, bahwa kita punya Bapa yang akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kerjakan. Selesaikan nggak misi kita? Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah prajurit Allah, maka pasti cara hidup kita tidak akan seenaknya. Kalau mau masuk tentara itu atau polisi itu biasanya harus daftar ya. Kita perlu daftar nggak? Perlu. Daftarnya gimana? Lahir baru. Yohanes 3 dikatakan begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, Yohanes 3 ayat 3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita harus dilahirkan kembali, kita harus lahir baru. Kita bukan jadi prajurit dunia saja. Kalau yang punya profesi prajurit, kita adalah prajurit Kristus.
Begitu kita lahir baru, maka Yesus menjadi sang komandan dalam hidup kita. Amin. Maka apa yang menjadi kehendak komandan itu menjadi kehendak kita. Kita sudah tidak hidup dari tentang apa yang kita mau lagi, tapi apa yang komandan mau, ya. Dan kita mengerti Matius 10 ayat 16, kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli warisnya. Tadi hal pertama dari seorang tentara adalah menderita. Oh, tidak nyimak ya. Poin pertama dari 2 Timotius tadi adalah sebagai tentara, seorang prajurit dia harus tahan menderita. Kita harus tahan menderita. Amin. Karena kita tidak diutus untuk nyaman-nyaman saja. Dikatakan kita diutus seperti domba di tengah serigala. Domba bisa nyaman nggak di tengah serigala? Bisa nggak logikanya? Nggak mungkin. Dia harus selalu waspada. Makanya kita kalau kehidupan kita selalu nyaman, kita malas untuk berbenah diri bagaimana harus mengambil posisi waspada, kita akan sering diterkam. Mungkin beberapa dari kita malah selalu apa? Selalu jatuh, selalu gagal. Untuk hal pertama yang tadi, ayo untuk jadi prajurit, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima Yesus lahir baru kembali, terima Dia untuk menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Dan orang yang berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus, itu di dalam Roma 8 ayat 17. Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mau dipermuliakan bersama Tuhan Yesus? Harus ikut menderita, karena Tuhan Yesus juga mengalami yang sama. Dan sudah seharusnya prajurit Kristus ikut berlatih. Pertanyaannya, latihan seperti apa yang kita harus jalani? 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Di sini saya tahu ada yang lagi berlatih supaya turun berat badan. Atau mungkin ada yang sedang berlatih karena ingin memukul orang, atau mau berlatih supaya punya kesiapan kalau nanti, dulu kita punya Pak Gembala itu kan taekwondo ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ingat ya, kadang-kadang ibadah ini kita anggap enteng. Apalagi zaman sekarang. Apa bedanya dengan YouTube? Kita tinggal buka. Saya tidak sedang menyalahkan yang lagi nonton di YouTube. Tapi misalnya ya, kadang-kadang ya mungkin dari sepersekian persen yang lagi nonton ini berpakaian seperti orang ke gereja. Lainnya dia bisa sambil masak, dia bisa sambil bikin pekerjaan-pekerjaan rumah lain dan sebagainya. Ya, tapi ya udah, ini eranya, ini masanya. Kembali ke diri kita masing-masing. Di mana kita menaruh Tuhan dalam hidup kita. Cara kita melihat Tuhan itu akan terlihat dari cara kita beribadah. Nah, dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan, ibadah berguna dalam segala hal. Bersyukur Bapak Ibu datang hari ini ya, yang menyaksikan yang ada dalam ibadah-ibadah di hari Minggu ini. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau latihan-latihan yang bikin naik otot, bikin berat badan turun, itu urusan badani yang cuman sampai selama hidup kita di dunia. Tapi ibadah dia mengandung janji untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Di ayat di atasnya, di dalam ayat 7b, ini kan ayat 8, malah dikatakan latilah dirimu beribadah. Dalam terjemahan lain dikatakan paksalah dirimu beribadah. Bapak Ibu,
Jangan semua Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan. Aku minta Tuhan, aku tengking, aku minta bantuan Tuhan. Ada bagian kita yang kita harus lakukan. Amin. Termasuk beribadah. Jangan minta tiba-tiba Tuhan kasih dandan Bapak Ibu lalu tibakan di tempat dengan selamat. Ya nggak mungkin. Anda harus bangun, Anda harus mandi, Anda harus berpakaian, Anda harus berkendaraan, dan Anda akan tiba di tempat ibadah. Itu hal-hal yang memang harus Anda lakukan. Amin. Itu harus dasarnya yang kita pilih, kita kerjakan. Kekristenan tuh tidak mengajarkan manja, karena dikatakan bahwa kita ini dipersiapkan untuk mendapat yang terbaik. Bahkan kita dipanggil bukan saja untuk menerima semua kemuliaan, tapi juga untuk menderita bersama Kristus. Bahkan itu adalah sebuah anugerah, sebuah karunia, menderita bersama Kristus. Kita ditempatkan dunia ini karena dunia ini adalah medan peperangan kita. Ingatlah selalu bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus yang diberikan untuk membantu kita. Mari keluar dari zona nyaman, karena itu akan membuat kita tidak tahan dalam penderitaan. Coba bayangkan, misalnya Anda setiap hari tinggalnya di AC, di kamar AC, keluar kamar mobil AC, sampai kantor AC. Coba Anda pergi duduk di luar sebentar aja yang nggak ada AC, pasti tidak akan tahan. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak terbiasa dengan AC, Anda bisa tidak berkeringat secepat setelah Anda selalu dengan AC. Kenapa? Karena memang apa yang kita jalani, hidupi, itu akan membuat kita menjadi seperti itu. Kita punya daya tahan ketika kita memang melatihnya, setuju ya? Makanya ada orang-orang yang bisa berpuasa bisa lebih dari 40 hari. Tapi ada orang-orang yang sehari saja serasa neraka. Betul nggak? Karena apa? Karena nggak pernah dicoba. Ya, kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman pribadi. Mari jujur, mulai evaluasi, diam sebentar lalu mikir. Saya ini tipe yang mana? Kuat nggak dalam penderitaan? Cara mengujinya selalu mengucap syukur. Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengizinkan saya untuk mengalami ini. Tadi lagunya kurang lebih itu lagu baru juga yang baru saya dengar. Kalau nggak salah kalimatnya tuh terima kasih untuk proses yang Tuhan izinkan. Kurang lebih dengan kata-kata saya, ya. Kita harus bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan buat dalam hidup. Tapi proses ini sakit, karena itu yang baik buat kita. Yang paling tahu kita itu Tuhan. Pasangan kita, anak orang tua kita, bahkan diri kita nggak tahu apa yang baik buat kita. Contoh, saya suka sekali kopi, dan saya tahu kalau terus-terusan itu juga kurang baik. Ya, ada orang-orang yang ngomong misalnya. Nah, kadang-kadang mungkin contohnya bisa ke diri masing-masing dengan kebiasaan-kebiasaan. Tapi kadang-kadang kita nggak kapok sampai terjadi tolak. Saya belum terjadi, saya sudah mengerti, saya sudah kurangi. Ya, karena saya juga mulai takut. Ya, kadang-kadang sepertinya Tuhan harus turun dari tahtanya karena kekerasan hati kita, karena kedegilan hati kita. Tapi di sini orangnya lembut-lembut sih, kayaknya ngomongnya semua anti badai, menyambut badai malah ya. Ya, kadang-kadang kalau kita merasa sepertinya dipukul keras, mungkin Tuhan sedang latih supaya kita tahan dalam karena kita dipanggil salah satunya untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya dapat kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Enak aja Tuhan Yesus kamu berdosa, Tuhan Yesus yang tidak berdosa turun, mati, berdarah-darah, menanggalkan semua kesombongannya, ke hak dan haknya, bukan kesombongan, menanggalkan semua haknya, menanggalkan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Terus kita lebih bos dari Tuhan Yesus. Contohnya lebih bos apa? Tuhan Yesus waktu orang bersalah
Dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jujur, berapa dari kita waktu ada orang menyakiti kita, kita tidak mengampuni, malah kita memperkeruh keadaan. Kalau itu mampu, kita balas. Seandainya kita bisa, kita balas. Siapa kita? Lebih hebat dari Tuhan. Yang harusnya dilakukan apa? Kita lebih merendahkan diri dari Tuhan. Amin. Dan ingat ya, sebagai prajurit tidak pernah ada saran. Hanya yang ada apa? Perintah. 10 hukum Tuhan, bukan 10 saran Tuhan. Kalau kamu bisa, kamu lakukan. Tidak, kamu harus. Dan sebagai prajurit jawabannya apa? Yes, siap komandan. Kita harus tahan menderita. Nggak usah cari-cari penderitaannya. Ya, karena dibilang harus menderita, tapi gua kan nyaman. Gaji besar, rumah banyak, kerjaan ada, apa yang harus penderitaan? Penderitaan, bagi aja tuh hartanya. Mau nggak? Penderitaan mulai membantu orang-orang yang kurang. Setuju? Amin. Jangan hidup di zona nyaman. Semua yang ada padamu hanya titipan. Suatu waktu, seberapa banyak kamu membagi di jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan, itu yang menjadi hartamu di surga, investasimu di surga. Jadi kalau jarang memberi, berarti investasinya kurang. Padahal di sini cuman bisa dinikmati, kata Mazmur 70, kalau lebih ya lebih dari itu penderitaan. Belum lagi kalau tiba-tiba sebelum waktunya sudah dipanggil. Mari waspada. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari akhir kita. Jadi panggilan untuk menderita itu alkitabiah. Dan prajurit Kristus harus siap untuk menderita. Amin. Semua keadaan yang Tuhan izinkan adalah tujuannya. Dikatakan, anak yang kukasihi dia kutegur dan kuhajar. Relakan hati dan bertobatlah. Kadang-kadang kita mungkin, saya nggak mau masuk gereja, yang khotbah orangnya saya nggak seneng. Hati-hati Bapak Ibu. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika Anda bisa membuat hatimu netral, bisa membuat hatimu tetap hijau dalam pengertian damai sejahtera, sekalipun yang di luar semua menjadi merah, itu sebuah tanda bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Itu sebuah tanda ada Tuhan dalam hatimu. Yang kedua, seorang prajurit itu harus fokus. Paulus berkata, seorang prajurit tidak lagi memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya. Kita tidak mungkin bisa fokus kepada satu hal jika ada banyak hal yang kita kerjakan. Bahkan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ada di sini yang mau jadi yang kedua? Pasti nggak mau ya. Itu lagu bodoh itu yang beberapa tahun lalu, jadikan aku yang kedua. Ada yang mau jadi yang kedua? Nggak ada yang mau lagi. Semua mau jadi yang Tapi kita harus menjadikan Yesus yang pertama, the one and only, satu-satunya. Amin. Karena ada dibilang gini, jika kamu lebih sayang suamimu, lebih sayang istrimu, lebih sayang keluargamu, lebih sayang anakmu, apalagi lebih sayang hartamu, kamu tidak layak bagiku. Loh, kok gitu Tuhan? Pengertiannya jangan diselewengkan. Artinya rasa sayang kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan harus melebihi semua rasa kita kepada yang lain.
Lebih bahaya lagi, semua rasa kita kepada yang lain bisa memindahkan rasa kita kepada Tuhan. Kalau itu pasangan yang sedang kamu doakan lalu tiba-tiba muncul tapi dia lebih banyak ajak jalan-jalan daripada doa, putuskan sekarang. Kalau dia pasanganmu, maka doakan yang sudah sah maksudnya, ya. Tuhan harus menjadi satu-satunya fokus dalam hidup kita. Prajurit Kristus selalu memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wow. Kalau kita mau fokus, selalu fokus kepada Yesus. Tidak ada celah satupun dari Yesus. Saya ingat satu waktu saya terus mengalami, menurut saya, ketidakadilan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Padahal mereka itu adalah pekerja yang saya bayar. Saya buka usaha konveksi beberapa tahun lalu waktu saya masih di Jakarta. Setiap hari hanya ada kisah yang menyedihkan. Padahal untuk mempertahankan usaha itu saya banyak dibohongin. Dan untuk mengcounter atau untuk memarahi itu saya kayak tidak berdaya. Jadi saya selalu iya, misalnya mereka bilang kalau jahitan itu hanya bisa diterima 1 tahun 1 kali bayarannya. Berarti saya harus memodali selama setahun. Membayar tukang jahit, bayarannya itu setiap minggu dan setiap bulan. Jadi mingguan ada, bulanan ada. Jadi saya bekerja di kantor tapi gaji saya itu larinya ke situ. Dari biasa bisa weekend selalu pergi sampai tidak bisa lagi. Akhirnya ajak anak-anak cuman ngomong, kita kayaknya udah gak bisa setiap minggu weekend. Dari susu-susu mahal sampai turun ke yang lebih murah. Karena semua difokuskan untuk usaha yang sebenarnya ditipu. Nah setiap hari pulang selalu suster anak-anak laporin, ada begini, ada begitu. Sampai pada satu titik saya ingat, saya sudah seperti orang yang saya orangnya kan ramah, ceria, rame. Tiba-tiba saya tuh seperti kosong aja. Saya menjalani hari-hari tapi saya tidak tahu, saya tidak pakai rasa gitu. Dan ternyata itu yang namanya kalau kita pahit, itu lama-lama memahitkan kita. Akhirnya hati kita juga jadi kayak tawar untuk segala hal, pahit untuk segala hal. Saya pulang, waktu itu saya juga sempat ngajar. Saya pulang ada lagu baru waktu itu, karya terbesar dalam hidupku. Karena saya baru nyanyi cuman ingat refnya, saya cuma nyanyi itu, pengorbananmu yang selamatkanku. Sorry. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Apa yang terjadi? Saya nyanyi awal tuh cuman pengen tahu, cuman pengen belajar lagunya, suka lagunya. Tiba-tiba saya lihat ada 3 salib di depan mata saya. Salib yang tengah itu besar sekali. Dan cuman langsung hati itu dipenuhi dengan roh yang bilang begini, Dia mengampuni semua orang yang bersalah kepadanya. Dia ditikam, dia diludahi, dia dikasih mahkota duri. Bisa bayangkan ya penderitaan Yesus. Ada yang mau menderita seperti Yesus? Secara fisik seperti itu? Gak mampu kita. Kenapa dia mampu? Dia manusia juga. Karena ada zat endorfin yang keluar. Apa zat itu? Kasih. Rasa sayang atau kasih itu akan membuat daya tahan ekstra dalam kehidupan kita. Makanya ada orang yang kalau udah jatuh cinta walaupun dijahatin dia masih bisa tahan. Kita yang misalnya pakai otak lihatnya orang bego, tapi dia karena cinta mati. Dia punya daya tahan. Jadi waktu salib itu di muka saya
Saya langsung tidak, cuman yang saya tahu saya menangis, lalu saya pingsan. Dan saya baru bangun itu sudah tengah malam, padahal itu kejadian sekitar jam 3 sore, jam 2-an saya mulai nyanyi, pulang sekolah. Terus sampai jam 11 malam saya bangun. Dan sesuatu yang terjadi dalam hati saya, yaitu lupa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada hal-hal yang terlalu berat yang dirasa dan tidak mampu, minta Tuhan yang mampukan. Anda sakit hati dengan orang, dan orang itu selalu ada dalam kehidupan Anda, itu kan paling jengkelin banget, ya nggak sih? Kalau misalnya kita dengan seseorang, lalu dia besoknya pergi, bodoh amat gitu kan. Tapi kok tiap hari, ya ampun. Belum lagi kalau yang mulutnya, makanya saya juga bertobat ya, dulu-dulu mungkin mulut saya. Karena itu hal yang paling menjengkelkan, iya nggak sih? Saya baca itu kejadian perjanjian lama. Bangsa Israel itu kan bangsa yang minta ampun sungut-sungutnya. Saya yang baca aja saya emosi. Gimana Tuhan? Betapa tidak enaknya kalau kita hidup dengan orang-orang yang tukang bersungut. Di sini nggak ada. Ini orang suka bersyukur semua. Mau hidupnya seperti apa, tetap bersungut, tetap bersyukur. Amin, ya. Dan hari itu saya mengalami yang namanya kebebasan. Aku nggak punya kekuatan untuk bisa mengangkat rasa itu, karena setiap hari, coba bayangin, Anda udah bayarin dia, Anda kasih tinggal dia di rumahmu, kasih dia makan, bukan cuma itu, baik hati kalau keluarganya datang, bagi-bagi baju, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, dan dia malah menipu, dia malah membalas yang jahat, dia malah melukai hati dengan cara-cara, dengan aduh. Katanya kalau saya begitu pergi, anak-anak saya yang disiksa karena masih kecil-kecil, ditusuk-tusuk pakai itu jahit apa, pakai yang buat meteran, yang kayu. Jadi terus tiap hari suster lapor hati. Tapi hari itu saya mengalami yang namanya kebebasan. Anda mau dibebaskan dari segala macam masalah yang mungkin sulit untuk Anda lepaskan. Baik itu masalah ekonomi, baik masalah sakit hati, baik masalah apa saja. Kita punya Tuhan yang tetap bekerja sampai saat ini. Amin. Kita punya Tuhan yang tetap mengasihi kita sampai saat ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak fokus kepadanya, tidak fokus dan tertuju mata kita hanya kepadanya, karena dari sana akan datang pertolongan. Dan ternyata mata Tuhan juga tertuju untuk orang-orang benar, untuk seruan minta tolong kita. Ada banyak ditulis, salah satunya dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Nah, yang ketiga, seorang prajurit, dia hanya mencari perkenanan komandannya. Katakan amin. Katakan amin. Orang-orang di sini adalah prajurit Kristus. Yang di Zoom adalah prajurit Kristus. Bisa tulis, saya adalah prajurit Kristus. Dan tugas seorang prajurit adalah mencari perkenanan komandan. Dia nggak punya harga lagi dirinya. Yesus menunjukkan itu. Dia nggak punya harga lagi. Yohanes Pembaptis waktu Yesus datang, dia bilang apa? Biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Rasul Petrus waktu Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, jadilah penjala manusia. Bahkan Yesus bilang begini, aku melakukan kehendak Bapakku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih hebat dari mereka? Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak komandan kita. Untuk itu nyawa pun harus menjadi taruhannya. Prajurit sudah tidak memiliki dirinya. Bahkan hal-hal kedinasan, kalau itu rahasia, istri pun, anak-anak pun, suami pun, kalau itu perempuan, tidak bisa dibocorkan. Mereka memegang teguh, ya. Kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Rahasia-rahasia kalau orang mau konseling dengan kita atau bicara masalah kita, jangan bocor. Karena ketika bocor mulut, Tuhan bilang, oh dia tidak bisa dipercaya. Sulit untuk dapat kepercayaan berikutnya. Ya, seorang prajurit harus tunduk pada otoritas. Ciri khas dari seorang prajurit yang mencari perkenanan komandan adalah ketaatan. Taat
terus angguk, aksi terus. Dibalik pun tetap taat. Tidak ada kata-kata, hanya ya atau siap. Tidak ada kata-kata excuse. Dia cuman mengenal perintah dan dia cuman mengenal siap. Saya ingat anak saya kebiasaan siap salah, siap lapor, siap dan sebagainya. Itu ciri khas ya. Mereka cuman tahu kata itu. Satu hari hidup ini akan berakhir Bapak Ibu. Siapa yang yakin dia akan hidup selama-lamanya? Saya bisa lihat tangannya? Kita pasti suatu waktu, kalau sudah waktunya Tuhan, kita akan meninggalkan dunia ini. Apa warisan kita? Apa yang kita ingin dunia tahu tentang kita? Waktu kita pergi, ada dua hal yang terjadi. Di bumi ini dan di sana. Sebaiknya, semua yang kita tinggalkan baik, di sana pun kita berakhir baik. Tapi kalau harus memilih, sebaiknya biarlah di sana yang aman. Setuju ya? Makanya dibilang gini, jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan bukan cuma tubuh, jiwa, semuanya dia bisa membinasakan. Bahkan dia ada di kekekalan dan menunggu kita. Kita perlu untuk menyelesaikan dan mengakhiri kehidupan ini dengan pertandingan yang baik. Rasul Paulus telah menunjukkan kepada kita bagaimana dia bilang, aku telah mencapai garis finish, aku telah menyelesaikan perjuanganku, pertandinganku, dan aku telah memelihara iman. Biarlah kita tetap bisa menjadi orang-orang yang fokus, yang mencari perkenan komandan lebih dari apapun. Amin. Untuk bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita harus siap untuk memakai gaya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Ada cerita seorang pria, dia keluar dari gereja suatu hari, lalu pendeta berdiri di depan. Ini kayaknya bukan yang untuk yang ada di sini ya. Lalu pendetanya bilang begini, bro, kamu harus berjuang, kamu harus bergabung dengan tentara Tuhan. Lalu pria itu jawab begini, Pak Pendeta, saya ini sudah tentara Tuhan. Lalu pendetanya tanya, tapi kenapa saya cuma lihat kalau bro itu datang kalau Natal atau Tahun Baru? Lalu dia bisik-bisik, dia bilang gini, saya ini dinas rahasia. Kalau nggak ketawa itu nggak ngerti, ya sudahlah. Mari sambil tim musik maju ke depan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu begini. Hari ini kita mendengar tentang prajurit Kristus. Ini salah satu profesi yang ditulis, diilustrasikan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan kesiapan masuk dalam penderitaan. Kalau Anda tidak membangun kehidupan Anda seperti hari ini kita ngomong seorang prajurit, maka mungkin saja kita tidak akan siap untuk ada di dalam penderitaan. Untuk mengikuti Yesus, hal yang pertama kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri bicara tentang no identity. Tidak ada lagi identitas pribadimu. Makanya tadi seragam. Kita harus pakai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sudah tidak ada identitas diri. Identitas Kristus yang menjadi identitas kita. Amin. Ketika kita menjadi prajurit, maka kita akan fokus hanya kepada apa yang menjadi keinginan komandan kita. Kita sudah tidak punya hak atas diri kita. Kita cuman mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya Dia akan datang dan Dia akan menilai semua yang kita kerjakan. Jangan main-main dengan hidup ini Bapak Ibu, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dan bisa terjadi dalam hidup kita. Hari ini kalau kita bisa duduk,
kita bisa menikmati semua yang kita miliki hari ini. Tapi mari, ini juga kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita mencari perkenanan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Jangan suka-suka. Sadarilah bahwa Anda diutus sebagai prajurit Tuhan, harus menyelesaikan semuanya dan mendapat mahkota pada akhirnya. Mari tunduk kepala. Saya minta singer untuk maju ke depan. Bapak Ibu, kunci untuk menjadi prajurit yang baik ada di dalam Yohanes 15 ayat 6. Sebenarnya satu kalimat untuk bisa menjadi prajurit yang baik. Seperti misi gereja ini, visi gereja ini. Let Jesus live in us. Biarkan Tuhan tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat 6. Jika Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Minta apa saja. Kita perlu kekuatan untuk menghadapi, untuk tahan dalam penderitaan. Kita perlu kekuatan untuk tidak fokus kepada hal-hal lahiriah. Misalnya, aku mau fokus pelayanan, tapi di rumahku aku harus begini, harus begitu. Aku mau fokus untuk ikut Tuhan, tapi kayaknya ketika aku lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, masalah lebih banyak. Atau berbagai macam alasan yang tanpa sadar membuat kita jauh dari Tuhan. Jika firman Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Biarkan Yesus tinggal. Yesus yang memampukan kita untuk membuat kita bisa tahan menderita, untuk bisa membuat kita fokus kepada Tuhan, dan bisa tetap mencari perkenanan komandan lebih dari apapun. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong anakmu. Biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong anakku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua yang sudah didengar biar dapat diterima, bahkan seluruh umat-Mu di tempat ini dapat mengerti dengan kemampuan masing-masing untuk mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Taruh dalam hati semua kami bahwa kami perlu punya kesiapan untuk menjadi seorang prajurit. Dalam nama Tuhan Yesus,
hamba berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Luther. Silakan Pak Luther. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Ya, saya percaya waktunya mungkin sudah cukup dan mungkin saya bisa merangkum semua yang tadi disampaikan oleh Ibu Yomo, bahwa salah satu dari sifat dari prajurit itu adalah sangat mengerti tentang rantai otoritas. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja, sebagai orang yang melayani di hadapan Tuhan, kita itu diumpamakan seperti prajurit. Seorang prajurit harus tahu dan harus menghormati rantai otoritas. Kalau kita lihat, ya saya pernah jelaskan kepada saudara bahwa saya membagi bahwa ada dua rantai otoritas. Rantai otoritas yang berhubungan dengan Tuhan dan rantai otoritas yang berhubungan dengan manusia. Rantai otoritas yang berhubungan dengan Tuhan ada tiga, yaitu otoritas hati nurani, hati kita langsung dengan Tuhan. Yang kedua adalah otoritas yang namanya kerajaan, suka-sukanya Tuhan. Menurut Mazmur pasal 2 ayat yang ke-1 atau yang kedua, Allah kita di sorga, dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dan yang ketiga adalah otoritas kebenaran, yaitu firman Tuhan, seperti yang tadi kita dengar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tunduk kepada amenkan firman dan melakukan, maka Bapak Ibu itu seorang prajurit. Otoritas yang berhubungan dengan manusia itu yang pertama otoritas rohani. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dengar instruksi dari gembala saudara, dan Anda melakukan dengan taat, dengan setia, sekalipun nggak masuk akal, maka Anda tuh seorang prajurit. Prajurit itu nggak tanya alasan kenapa komandannya utus dia pergi ke medan perang. Istrinya mungkin lagi hamil. Dia nggak pernah tanya itu karena dia sangat dilatih untuk mengerti tentang otoritas yang Tuhan, yang diberikan negara kepada komandannya. Sama dengan saudara sebagai prajurit Tuhan harus mengerti otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Otoritas rohani. Ada kalanya nggak masuk akal, tapi bukan komplain. Ada kalanya nggak masuk akal, tapi Bapak Ibu dan saya punya tugas bukan menyalahkan pemimpin. Kalau pemimpin salah, dia berurusan dengan pemimpin di atas dia. Kalau gembala salah, dia berurusan langsung dengan Tuhan. Amin. Bukan memprotes. Kalau Bapak Ibu protes, bisa kita jadi seperti Harun dan Miriam. Miriam kena kusta putih, padahal itu kakaknya. Ya. Padahal itu saudara kandungnya. Otoritas rohani itu Tuhan bela bukan karena orangnya, tapi karena urapan Tuhan ada pada orang itu. Ya. Jadi misalnya Tuhan bela saudara sebagai pemimpin di kantor, sebagai suami, bukan karena Anda suami yang ganteng, bukan karena Anda seorang yang punya kedudukan, bukan, tapi karena otoritas itu Tuhan berikan untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Ya, perilaku kita sebagai seorang prajurit itu menentukan apakah kita mendapatkan perkenanan Tuhan atau tidak. Memang mendapatkan perkenanan Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus kejar. Yang kedua, otoritas yang berhubungan dengan manusia bukan cuma otoritas rohani, tapi otoritas posisional. Posisi saudara ketika diangkat pemimpin, bagaimana Anda melakukan tanggung jawab, tugas, dan sebagainya itu, ketika Anda menyenangkan pemimpin Anda, berarti Anda sama dengan Anda seorang prajurit yang menyenangkan Tuhan. Dan otoritas yang ketiga dari otoritas yang berhubungan dengan manusia adalah otoritas karena saudara dan saya diberikan posisi. Ya, tadi berfungsi sebagai orang yang dikasih karunia untuk mendoakan orang lain, dikasih karunia untuk Anda nanti usir setan, itu fungsi, itu karunia yang diberikan. Ya, fungsinya misalnya Anda pangkatnya jenderal, maka yang di bawah Anda itu ada begitu banyak pasukan di bawah Anda. Tapi kalau Anda prajurit, misalnya prajurit 2, ya mungkin satu yang merah setelah itu, maka di atas Anda ada begitu banyak orang-orang yang harus Anda hormat, saudara. Kita orang baru di gereja, kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah melayani begitu lama dan punya kedudukan yang dipercayakan lebih tinggi. Jadi, kita harus mengerti ini, seorang prajurit mengerti, dan banyak hal orang dalam gereja mereka tidak mengerti. Mereka pikir ketika mereka kasih perpuluhan, mereka bisa ngatur gereja. Nggak boleh. Bapak, Ibu, dan saya mungkin jadi perpanjangan tangan Tuhan.
Kita mungkin kita pikir kita punya karunia, lalu kita pikir kita bisa ngatur gembala, nggak boleh. Ya. Karena aturan dalam kerajaan Allah itu sudah ada. Kerajaan Allah itu ada sebuah sistem yang mengatur kita. Ketika kita melakukan itu, maka saya percaya sorga akan membackup kita. Kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita katakan begini, ketika Yusuf tetap menghormati kakaknya, menghormati orang tuanya, maka namanya sekarang tetap didengung-dengungkan, diajarkan kepada banyak orang. Sehingga semua penderitaan yang Bapak Ibu alami, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada hasil. Semua perkenanan, mencari perkenanan komandan itu menjadi semua fasilitas yang disediakan Tuhan. Ketika semuanya datang dari hati. Tidak semua orang jadi prajurit, Bapak Ibu. Tidak semua orang jadi prajurit. Beberapa teman saya, mereka tes di akademi, akabri, tiga kali. Mereka nggak lolos. Temannya lolos. Karena memang tidak semua orang jadi prajurit. Hari ini kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, dan kalau Bapak Ibu dengar firman, dan kita dilatih jadi prajurit, karena memang kita dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa seorang prajurit, dia mau melatih hidupnya hari lepas hari. Kalau Anda nggak pernah berdoa, dan melatih diri nggak pernah doa, melatih diri nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah melatih diri untuk memberi, nggak pernah melatih diri untuk Anda ngampuni, nggak pernah melatih diri untuk Anda disiplin, nggak pernah melatih diri untuk Anda lakukan tanggung jawab dengan baik. Saudara dan saya belum jadi prajurit. Jadi hari ini keputusan untuk jadi prajurit adalah kita harus melatih diri kita every day. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Dan tahu bahwa dia siap menjadi prajurit, dan sudah menjadi prajurit, tulis di kolom komentar. Saya mau melatih diri saya menjadi prajurit Kristus. Amin. Amin. Yang tahu rantai komando, yang tahu otoritas, kepada siapa saya harus hormati, kepada siapa saya harus lakukan, apa yang harus saya kerjakan, dan apa yang tidak harus saya kerjakan. Puji Tuhan.